Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulwanda Azza dengan NIM A1C223116 dari kelas D, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu gejala narkolepsi. Pembahasan materi yaitu ada pengertian narkolepsi, penyebab narkolepsi, gejala narkolepsi, fase REM dan fase non-REM, diagnosis narkolepsi, pengobatan narkolepsi, jenis-jenis obat, pencegahan narkolepsi. Yang pertama itu pengertian narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan sistem saraf yang menyebabkan rasa kantuk di siang hari. Kondisi ini membuat penderitanya tertidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Penyebab narkolepsi tidak diketahui dengan pasti, tapi mungkin melibatkan faktor genetik dan sinyal abnormal. Narkolepsi ini termaksud dalam kondisi yang berkepanjangan atau kronis dan tidak dapat disembuhkan. Kemudian penyebab narkolepsi, untuk penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti. Namun sebagian besar penderita narkolepsi umumnya memiliki kadar hipokretin yang rendah atau biasa disebut dengan oreksin. Oreksin atau zat dalam otak yang mengendalikan tidur. Penyebab rendahnya hipokretin diduga akibat penyakit autoimun. Selain itu, narkolepsi juga diduga disebabkan oleh penyakit yang merusak bagian otak penghasil hipokretin, seperti tumor otak, cedera kepala, radang otak, dan multiple sklerosis. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya narkolepsi atau memicu timbulnya penyakit autoimun, seperti kelainan genetik, perubahan pola tidur secara tiba-tiba, perubahan hormon pada masa pubertas atau menopause. Infeksi yaitu infeksi bakteri Streptococcus atau infeksi flu babi dan stres. Kemudian gejala narkolepsi. Gejala narkolepsi muncul dalam beberapa minggu atau berkembang secara perlahan secara bertahun-tahun. Gejala umum narkolepsi yang terjadi yaitu kantuk yang berlebih. Penderitanya akan selalu merasa ngantuk pada siang hari, sulit untuk terjaga, sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian serangan tidur itu bisa menyebabkan penderita narkolepsi tertidur di mana saja dan kapan saja secara tiba-tiba, dan jika tidak terkendali, serangan tidur ini dapat berlangsung selama beberapa kali dalam sehari. Yang ketiga itu ada katapleksi atau melemahnya otot secara tiba-tiba, ditandai dengan lemah tungkai, penglihatan ganda, kepala lunglai, rahang turun, dan berbicara cadel. Gejala ini biasanya terjadi selama beberapa detik atau menit. Biasanya dipicu oleh emosi tertentu seperti terkejut, marah, tertawa. Kemudian itu ketindihan atau sleep paralysis. Itu terjadi ketika penderita tidak mampu bergerak atau berbicara saat hendak bangun atau mulai tidur. Yang terakhir itu ada halusinasi. Penderitanya kadang dapat melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata, terutama pada saat akan tidur atau terbangun. Selain gejala umum, narkolepsi juga disertai gejala lain, yaitu gangguan ingatan, sakit kepala, depresi, binge eating disorder, dan lelah ekstrim yang berkepanjangan. Kemudian fase REM dan fase non-REM. Fase REM itu terjadi setelah seseorang tertidur selang 90 menit. Pada fase REM, detak jantung dan napas akan bertambah cepat. Fase REM biasanya terjadi selama 10 menit dan akan terus bertambah pada tahap berikutnya hingga tahap akhir yang berlangsung selama 1 jam. Normalnya, orang yang tertidur akan memasuki fase non-REM, namun pada penderita narkolepsi, mereka akan langsung memasuki fase REM baik saat akan tidur maupun saat terbangun atau beraktivitas. Kondisi inilah kemudian yang menimbulkan narkolepsi. Fase non-REM terdiri dari 3 tahap yang masing-masing tahapnya bisa berlangsung selama 5-15 menit, yaitu tahap 1 yakni ketika mata telah tertutup,
tahap 2 yakni ketika detak jantung melambat dan suhu tubuh menurun, dan tahap ketiga yaitu ketika orang tertidur dan akan lebih sulit untuk dibangunkan. Selanjutnya itu diagnosis narkolepsi. Sebagai langkah awal, dokter akan memeriksa riwayat kesehatan pasien dan keluarga pasien. Dokter juga akan bertanya tentang kebiasaan tidur pasien dan gejala yang dialami. Kemudian dokter juga akan memeriksa fisik dan pemeriksaan lain seperti tekanan darah dan darah. Kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan beberapa metode untuk mendeteksi tingkat keparahan kondisi pasien. Beberapa metode yang digunakan dokter yaitu ada Epworth Sleepiness Scale, yaitu menggunakan kuesioner untuk menilai besarnya kemungkinan pasien akan tertidur saat beraktivitas. Kemudian polisomonografi, yaitu dokter akan memantau aktivitas listrik otak, jantung, otot, dan mata saat pasien tidur, dilakukan dengan memasang elektor di permukaan tubuh pasien. Yang ketiga yaitu multiple sleep latency, yaitu bertujuan untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan pasien untuk tertidur di siang hari. Biasanya pada siang hari pasien akan diminta untuk tidur sebanyak 4-5 kali. Kemudian dokter akan mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan pasien untuk mulai tidur dan apakah pasien bisa memasuki fase REM saat tertidur. Jika pasien memasuki fase REM dengan cepat, maka kemungkinan besar pasien menderita narkolepsi. Yang terakhir yaitu pengukuran tingkat hipokretin. Pengukuran tingkat hipokretin ini dilakukan dengan meneliti sampel cairan otak dan tulang belakang atau cairan cerebrospinal. Cairan itu diambil melalui prosedur fungsi lumbal dengan menyedot cairan bagian tulang punggung bawah dengan menggunakan jarum. Selanjutnya itu pengobatan narkolepsi. Untuk pengobatannya sendiri belum ada yang dapat menyembuhkan narkolepsi sepenuhnya. Namun dokter dapat memberikan penanganan untuk menjaga agar pasien dapat terjaga selama beraktivitas dan mengurangi kemunculan gejala sekaligus mengendalikannya. Selanjutnya itu jenis-jenis obat. Untuk jenis-jenis obat yang digunakan yaitu ada Ritalin, Progivili, Nuvigil, antidepresan trisiklik, selektif serotonin, dan siren atau sodium oksidat. Dan ada juga beberapa jenis obat untuk meredahkan gejala narkolepsi seperti stimulan untuk merangsang sistem saraf pusat agar pasien tetap terjaga di siang hari. Antidepresan jenis SSRI atau SNRI untuk menekan fase REM dalam tidur, meringankan katapleksi, halusinasi, dan sleep paralysis. Selanjutnya itu pencegahan narkolepsi. Narkolepsi tidak dapat dicegah, namun pengobatan secara rutin dapat mengurangi jumlah serangan tidur yang mungkin terjadi. Timbulnya gejala narkolepsi ringan juga dapat dicegah dengan mengubah pola tidur. Kemudian ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa ngantuk pada siang hari dan meningkatkan kualitas tidur pada malam hari. Yaitu pertama, lakukan olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari, tetapi jangan mendekati waktu tidur. Yang kedua itu biasakan tidur siang selama 20-30 menit saat merasa ngantuk. Yang ketiga, usahakan bangun pagi dan tidur pada malam hari pada jam yang sama setiap hari. Yang keempat, hindari makan dengan porsi yang banyak dan mengandung lemak tinggi sebelum tidur. Yang kelima itu jangan mengkonsumsi minuman berkafein atau beralkohol dan hindari merokok sebelum tidur. Dan yang keenam itu lakukan hal-hal yang membuat pikiran rileks sebelum tidur seperti membaca atau mandi air hangat. Dan yang terakhir itu membuat suasana dan suhu kamar senyaman mungkin. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.